Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkika Vivi dari kelas MC3A, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan materi guna memenuhi tugas yang berjudul akad syarf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi syarf. Syarf adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Valuta asing atau al-syarf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Al-syarf secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan atau tambahan. Adapun secara terminologi, syarf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau jual beli di antara barang sejenis secara tunai, jual beli atau pertukaran antara mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah dengan dolar dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi syarf. Yang pertama, transaksi spot, yaitu suatu kegiatan jual beli valuta asing yang pelaksanaan serah terimanya pada waktu transaksi. Yang kedua, transaksi forward, yaitu kegiatan memperjualbelikan mata uang yang besaran nilai tukarnya disepakati saat ini, meskipun pemberlakuannya untuk masa depan antara 2 kali 24 jam hingga 1 tahun. Yang ketiga, transaksi currency options, yaitu perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan dengan tidak mewajibkan untuk sebanyak mata uang dinilai dan saat serta akhir waktu tertentu. Yang keempat, transaksi currency future, yaitu perpaduan dari transaksi spot dan transaksi forward. Selanjutnya ada rukun dan syarat sah transaksi syarf. Rukun sah transaksi syarf ada 3. Yang pertama, pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah sisi pertama yang mempunyai valuta untuk diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah sisi kedua yang membutuhkan dan melakukan pembelian valuta. Yang kedua, objek akad. Ada 2, yakni syarf atau valuta dan kurs atau nilai tukar. Kurs adalah ketetapan atas harga untuk penukaran suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang ketiga adalah ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi. Selanjutnya adalah syarat sah transaksi syarf. Yang pertama, valuta atau sejenis dan tidak sejenis. Apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama, apabila tidak sejenis, penukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar. Yang kedua, pelaku penyerahan atau spot. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad syarf adalah fasilitas penukaran uang atau money charge. Selanjutnya bisa dilihat yaitu skema syarf. Di situ ada gambar skema. Keterangannya yang pertama, kedua pihak melakukan kesepakatan akad syarf. Yang kedua, pembeli atau mushtari melakukan penyerahan valuta pada penjual atau bai untuk ditukarkan dengan valuta yang diinginkan. Yang ketiga, dari sisi penjualan atau bai juga melakukan penyerahan valuta kepada pembeli atau mushtari. Selanjutnya yaitu prinsip syariah dalam transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi harus dilakukan secara tunai. Yang kedua, tujuan transaksi valuta asing dalam perdagangan internasional bukan untuk untung-untungan. Yang ketiga, diharuskan untuk
menghindari jual beli dengan syarat. Yang keempat, transaksi berjangka hendaknya dilaksanakan dengan lembaga yang sudah pasti dapat mempersiapkan devisa yang dibutuhkan. Yang kelima, tidak diperbolehkan jual beli barang tanpa hak kepemilikan, artinya belum sah milik si penjual. Selanjutnya, dasar hukum sarf. Yang pertama adalah Al-Quran sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya ada al-hadis, yaitu tidak ada riba kecuali jika ada penundaan. Yang ketiga ijma, jumhur ulama setuju mengenai permasalahan dihalalkannya jual beli yang telah dijalankan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, peraturan perundangan RI. Peraturan Bank Indonesia nomor 10/37/PPI/2008 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah. Yang kelima, Fatwa DSN MUI nomor 28/DSN/3/2002 tentang jual beli mata uang atau sarf. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Fatwa DSN MUI nomor 28/DSN MUI/3/2002 tentang jual beli sarf. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga, bisa disebut simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan sejenis uang atau al-takabut. Yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Selanjutnya yaitu adapun pertimbangan DSN. Yang pertama, sejumlah kegiatan untuk menentukan berbagai keperluan seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang atau al-sarf baik antara mata uang sejenis maupun antara mata uang berlainan jenis. Yang kedua, kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-sarf untuk dijadikan pedoman. Yang ketiga, urf tijari atau tradisi perdagangan. Transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu implementasi sarf di lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional tidak dapat menghindari diri dari keterlibatannya pada dasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar dapat mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, jika perusahaan A ingin mengimpor barang dari negara B, maka perusahaan ini membutuhkan devisa yang sesuai dengan mata uang negara B untuk melakukan pembayaran impor barang. Sebaliknya, jika negara A mengirim barang ke negara B, maka negara B membutuhkan devisa mata uang negara A untuk melakukan pembayaran. Jadi kesimpulannya yaitu
Mekanisme SARF di perbankan syariah sesuai dengan rukun dan syarat transaksi SARF. Bank syariah sebagai bai, nasabah sebagai mushtari, valuta asing sebagai SARF, dan nilai tukar atau kurs sebagai siruf SARF. Syarat SARF yaitu akad SARF atau sejenis dan atau tidak sejenis, dan waktu penyerahan spot. Mekanisme tahapan yang dilakukan harus terpenuhi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau salah satunya, maka transaksi dipastikan mengandung unsur riba. Apabila jenis nilai mata uangnya berbeda, maka wajib dilakukan secara tunai dan dibolehkan untuk kelebihan nilainya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.